Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait himpunan matematika. Halo, aku Jusrani dari kelompok 3 dengan NIM 2321 1010 1157. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Zahra Ramadhani, NIM 2321 1010 1163. Halo, perkenalkan nama saya Mufidah Dini Mumtaz dengan NIM 2321 1010 1184. Perkenalkan nama saya Yolanda Urasudina dengan NIM 2321 1010 1165. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Kananti dengan NIM 2321 1010 1171. Untuk video lebih lanjut, mari kita tonton sampai habis. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian operasi himpunan dan juga sifat-sifat operasi himpunan. Jadi, himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok objek matematika yang memiliki ciri sama yang dinyatakan dengan jelas. Himpunan juga merupakan konsep dasar matematika karena hampir setiap aspek matematika dapat dibangun dengan menggunakan konsep himpunan ini. Terdapat 5 sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama adalah sifat idempoten. Sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa gabungan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota itu sendiri. Seperti A, gabungan A sama dengan A dan A irisan A sama dengan A. Lalu yang kedua adalah sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan adalah A gabungan S sama dengan A dan A irisan S sama dengan S. Yang ketiga adalah sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan juga gabungan. Seperti A gabungan B sama dengan B gabungan A dan A irisan B sama dengan B irisan A. Yang keempat, sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan juga gabungan. Seperti lalu yang terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif atau penyebaran berlaku pada operasi irisan maupun gabungan seperti. Oke, selanjutnya ke cara penyajian himpunan. Lambang himpunan secara umum ditulis dengan huruf kapital A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan objeknya ditulis dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya, atau juga bisa ditulis dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan atau juga dengan menyebutkan nama objeknya langsung. Cara penyajian himpunan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada deskripsi. Deskripsi yaitu menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Bisa juga menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, bilangan asli kurang dari 7 itu merupakan syarat keanggotaan. Jadi dapat dituliskan dengan A sama dengan kurung kurawal bilangan asli kurang dari 7. Contoh keduanya ada B adalah himpunan bilangan genap antara 4 dan 16. Nah, bilangan genap antara 4 dan 16 itu juga merupakan syarat keanggotaan himpunan. Jadi dapat dituliskan dengan B sama dengan kurung kurawal bilangan genap antara 4 dan 16. Yang kedua ada enumerasi. Enumerasi ini menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, yang A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, anggota-anggota himpunan itu dipisahkan dengan tanda koma di dalam kurung kurawal. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Nah, di notasi pembentuk himpunan ini, anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Contohnya, jika disajikan dalam bentuk deskripsi, yaitu A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Nah, dalam bentuk notasi, itu dapat dituliskan dengan A sama dengan kurung kurawal
Terus ke variabel di sini itu X dan diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaan. Nah, di sini syarat keanggotaannya yaitu bilangan asli kurang dari 7. Jadi setelah garis tegak itu dilanjutkan dengan X kurang dari 7. Sehingga dapat dibaca anggota himpunan A yaitu X, di mana X kurang dari 7 dan X merupakan anggota bilangan asli. Dan untuk contoh yang kedua juga sama, jika di deskripsi yaitu B adalah himpunan bilangan genap antara 4 dan 16. Jadi bilangan notasinya itu dapat dibaca dengan anggota himpunan B yaitu X, di mana X lebih dari 4 dan kurang dari 16 dan X merupakan bilangan genap. Jadi jenis himpunan yang pertama itu ada himpunan berhingga dan tidak berhingga. Yang dimana himpunan berhingga ini adalah himpunan yang sejumlah anggotanya dapat dihitung. Contohnya bilangan genap kurang dari 10 yaitu 2, 4, 6, 8. Sedangkan hubungan tidak hingga ini adalah suatu hubungan yang jumlahnya anggotanya tidak terbatas atau tak terhingga. Contohnya bilangan genap dan bilangan ganjil. Dan selanjutnya itu ada himpunan gabungan, yang dimana himpunan yang berisi semua elemen dari 2 atau lebih himpunan. Dan ada himpunan bagian yang semua elemennya juga merupakan elemen dari himpunan lain. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada himpunan saling lepas, yang kedua himpunan berpotongan, yang ketiga himpunan yang sama, dan yang terakhir atau yang keempat himpunan ekuivalen. Untuk yang pertama adalah himpunan saling lepas, yaitu ketika himpunan A dan B tidak memiliki anggota yang sama. Yang kedua, himpunan saling berpotongan. Himpunan dikatakan berpotongan ketika ada anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B yang sama. Jadi salah satu anggotanya ada yang sama dari kedua himpunan tersebut. Yang ketiga ada himpunan sama. Dikatakan himpunan yang sama ketika himpunan A dan juga himpunan B beranggotakan anggota yang sama. Yang terakhir ada himpunan ekuivalen. Dikatakan himpunan ekuivalen ketika jumlah anggota himpunan A dan juga jumlah anggota himpunan B itu banyaknya sama walaupun anggotanya berbeda. Jadi ketika jumlah anggota antara himpunan A dan juga himpunan B itu sama, maka himpunan tersebut dikatakan himpunan ekuivalen. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Apa sih operasi himpunan itu? Operasi himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang kemudian dapat didefinisikan dengan jelas. Operasi himpunan ini ada 6. Yang pertama yaitu irisan atau intersection. Adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Yang kedua, gabungan atau union adalah salah satu operasi dasar yang dapat menggabungkan atau mengaitkan anggota himpunan ke anggota himpunan lain. Yang ketiga, selisih atau difference adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Yang keempat, yaitu selisih simetris atau penjumlahan adalah himpunan yang anggotanya milik A atau B tetapi tidak keduanya. Yang kelima, komplement adalah himpunan lain yang memuat semua anggota semesta yang tidak dimiliki oleh himpunan tersebut. Yang keenam, yaitu perkalian Cartesius adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A berada di A dan B berada di B. Cukup sekian video edukasi terkait materi himpunan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.